Halo semua. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana Kristen pertama kali diterima oleh orang Jawa, yaitu melalui penginjilan ilegal oleh orang Kristen awam yang bernama Konrad Lorenz Cullen. Dari generasi pertama ini, ada ratusan orang yang menjadi Kristen di Pulau Jawa. Selanjutnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana Kristen mulai menjadi populer di kalangan masyarakat Jawa, yaitu melalui penginjilan seorang murtadin pribumi yang juga seorang petapa sakti, bernama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Dari generasi kedua ini, ada ribuan orang yang menjadi Kristen di Pulau Jawa. Pada video ini kita akan membahas generasi ketiga, yang berhasil membuat populasi orang Kristen di Jawa mencapai puluhan ribu orang. Dia adalah seorang murtadin jebolan pesantren yang bernama Kiai Sadrah Suropranoto. Begitu fenomenalnya Kiai Sadrah ini, sehingga apa yang dia lakukan, dicatat oleh banyak orang. Dia dicatat oleh orang-orang Jawa, dan orang-orang Belanda. Dicatat oleh orang-orang yang suka dengan dia, dan juga oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Artinya, Kiai Sadrah ini adalah tokoh sejarah, bukan tokoh dongeng. Dan peristiwa yang akan kita bahas, benar-benar pernah terjadi. Seorang anak petani miskin yang tidak dikenal, tidak punya paras yang tampan, maupun tubuh yang gagah, sehingga orang-orang memandangnya sebelah mata. Namun dia bukan hanya berhasil mengangkat dirinya sendiri, tetapi para pengikutnya juga, sehingga menjadi setara dengan orang-orang Belanda. Bukan hanya itu, dia bahkan sampai membuat seorang pejabat tinggi Belanda dipecat dari kedudukannya. Oleh karena itu, video ini bisa bermanfaat untuk kamu yang merasa bahwa kamu bukan siapa-siapa. Karena pada video ini, kita akan membahas kenapa Kiai Sadrah, yang bukan siapa-siapa, bisa sangat sukses di dalam pekerjaannya, melebihi orang-orang lain di generasinya, bahkan di generasi-generasi sebelumnya, yang merupakan keturunan bangsawan dan keturunan Belanda. Kita akan membahas bagaimana cara Kiai Sadrah dalam menghadapi segala tekanan, rintangan, dan serangan yang ada, baik dari orang-orang Islam, maupun dari orang-orang Belanda. Video ini juga penting untuk teman-teman yang bekerja di bidang kerohanian Kristen, baik yang melayani di gereja, majelis, pendeta, pastor, dan terutama penginjil. Karena kita akan membongkar kunci sukses Kiai Sadrah. Oleh karena itu, saya berharap kita bisa belajar menerapkannya di gereja tempat teman-teman berada, dan bahkan di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Nah, sekitar tahun 1835, lahir seorang anak bernama Radin, dari pasangan petani miskin. Siapa nama orang tuanya, dan di mana tepatnya dia lahir, tidak ada yang tahu dengan pasti. Ada yang berkata, dia lahir di sebuah desa kecil di sekitar Jepara, ada yang berkata di sekitar Demak, dan ada yang berkata di sekitar Semarang. Jadi, Radin ini benar-benar bukan anak siapa-siapa, entah dari mana, di sekitar Jawa Tengah bagian utara. Pada tahun 1841 dan 1851, terjadi gagal panen padi, dan terjadi wabah tifus dan kolera. Selain itu, kebijakan tanam paksa kopi dan tebu, membuat banyak orang yang selamat dari penyakit dan kelaparan, pergi ke Jawa Timur. Tidak diketahui bagaimana nasib orang tua Radin. Entah mereka hidup atau meninggal. Tetapi yang pasti, sejak kecil Radin sudah pergi ke sana kemari, meminta belas kasihan, untuk bertahan hidup. Mungkin pada saat itu, usia Radin belum sampai 10 tahun. Orang pertama yang tercatat menampung Radin, bernama Siskanoman. Dia dikenal juga dengan nama Pak Kurmen, atau Kiai Kusen. Dari Kiai Kusen ini, Radin belajar ngelmu, seperti penyembuhan alternatif, menggunakan mantra, air ludah, dan bahkan air kencing. Entah Kiai Kusen menganggap Radin sebagai apa, tetapi Radin menganggap Kiai Kusen sebagai bapak angkatnya. Setelah menumpang dan belajar dari Kiai Kusen, Radin mengembara dari pesantren ke pesantren, dalam rangka mencari ilmu dan belajar agama. Pada saat itu, pesantren adalah satu-satunya model sekolah yang ada, dan terbuka bagi siapapun. Bahkan pesantren-pesantren itu punya wakaf, yang bisa digunakan oleh anak miskin seperti Radin, untuk bertahan hidup. Kondisi Radin ini, membuat dia tidak sungkan untuk bertemu siapapun, dan meminta pertolongan. Jadi, sejak kecil dia sudah terbiasa menerima pertolongan, dan juga menerima penolakan.
Radin mengembara dengan berjalan kaki, sampai ke daerah Jombang. Pada saat itu, di situ sudah ada desa-desa Kristen, hasil penginjilan Konrad Lorenz Kulen. Antara tahun 1851 sampai 1858, berarti ketika Radin berusia antara 16 sampai 25 tahun, dia pergi ke desa Mojowarno dan bertemu dengan seorang penginjil resmi dari Belanda, bernama Jelle Eljes Jelesma. Jelesma melayani Radin, dan mengajarkannya tentang kekristenan, tanpa memandang rendah Radin, yang adalah seorang pribumi miskin. Ini adalah pertama kalinya, Radin bertemu dengan orang-orang Kristen, orang Belanda, dan belajar tentang kekristenan. Tetapi pada saat itu, Radin tidak memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Dia berjalan kaki, sampai ke Ponorogo. Pola pengembaraan dia, adalah masuk dari pesantren ke pesantren, sambil belajar berbagai hal. Dia belajar bahasa Jawa dan bahasa Arab, belajar baca tulis, dan tentunya belajar agama Islam, kejawen, dan lain sebagainya, dari guru ke guru. Sehingga bisa dikatakan, dia menjadi lebih banyak pengetahuan, daripada orang-orang Jawa pada umumnya. Entah sampai kapan di Ponorogo, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Jawa Tengah. Tepatnya ke Semarang, untuk belajar dari orang-orang Arab, dan para haji di situ. Ketika itu dia menambahkan nama Abbas, di belakang nama Radin, supaya terdengar lebih ke Arab-Araban. Kemudian, di situ dia berjumpa kembali dengan gurunya yang pertama, Kiai Kusen. Tetapi kali ini, Kiai Kusen sudah menjadi orang Kristen, karena kalah adu ilmu dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Melihat bekas gurunya menjadi murid Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, Radin Abbas memutuskan untuk berguru kepada gurunya bekas guru dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam budaya Jawa, ketika seorang kiai atau seorang guru pindah agama, maka para santri atau para muridnya ikutan pindah agama mengikuti gurunya. Nah, di daerah Jawa Utara pada waktu itu, sudah ada orang-orang Jawa yang menjadi Kristen. Bahkan pada waktu itu, sudah ada dua grup orang Jawa Kristen, yaitu Kristen Londo dan Kristen Jowo. Kristen Londo adalah orang-orang Jawa Kristen yang mengikuti penginjil resmi yang diakui Belanda. Sedangkan Kristen Jowo adalah orang-orang Jawa Kristen yang mengikuti penginjil pribumi ilegal, seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Bisa kita katakan, Kristen Londo adalah arus utama, sedangkan Kristen Jowo adalah bidat. Tetapi jumlah bidat Kristen Jowo jauh lebih banyak daripada arus utama Kristen Londo. Ada sumber yang mengatakan, bahwa ada kalanya, setiap Sabtu Radin jalan kaki ke kota Semarang, untuk mengikuti kebaktian, di gereja Kristen Londo, yang dipimpin oleh penginjil resmi Belanda, bernama Hoezo. Bahkan ada yang mengatakan, bahwa Radin sempat ikut katekisasi, yang diadakan oleh Hoezo. Jadi, Radin Abbas belajar tentang kekristenan Londo dari Hoezo, dan kekristenan Jowo dari Kiai Tunggul Wulung. Radin Abbas sering diajak Kiai Tunggul Wulung untuk memberitakan Injil dan ngadu ilmu. Sampai pada tahun 1865, Radin Abbas dibawa oleh Kiai Tunggul Wulung ke Batavia, yang sekarang kita sebut Jakarta, untuk bertemu dengan seorang wakil ketua Mahkamah Agung, bernama Frederik Lodewijk Anting. Pada kesempatan itu, Kiai Tunggul Wulung diminta oleh Anting untuk bantu membagikan brosur Kristen dari rumah ke rumah. Walaupun dibayar oleh Anting, Kiai Tunggul Wulung yang sudah berusia 65 tahun, merasa pekerjaan itu tidak efektif, sehingga dia memutuskan untuk berhenti dan pergi. Sementara Kiai Tunggul Wulung pergi, Radin Abbas yang pada saat itu berusia 30 tahun, memutuskan untuk tinggal di rumah Anting, dan bekerja sebagai pembantu. Melihat Radin Abbas cukup istimewa, dia diangkat sebagai anak oleh Anting, yang punya hati untuk mengasihi orang pribumi. Anting mempunyai hati untuk mengasihi orang pribumi, karena dia adalah keturunan Belanda Tulen, yang sudah lahir di Batavia, pada tahun 1820. Jadi dia sudah merasa, bahwa Batavia itu adalah tanah air dia. Selain Anting, ada 3 orang pendeta, yang kemungkinan menjadi guru agama Kristen Radin Abbas, yaitu Mattheus Teffer, Johannes Willem Hendrik yang disebut Ader, dan Dominic King. Pada tanggal 14 April 1867, Radin Abbas dibaptis di Gereja Portugese Buitenker, yang sekarang disebut GPIB Sion, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1, Jakarta. Radin Abbas memilih nama baptis Sadrah,
yang merujuk pada tokoh Alkitab, yang terkenal karena selamat dari tungku api, ketika bangsa Yahudi dijajah oleh Babilonia. Dari pemilihan nama ini, kita bisa melihat bahwa Radin Abbas mempelajari Alkitab dengan seksama. Dia pasti mempelajari perilaku Ananias, yang disebut Sadrah ketika mereka dijajah Babilonia, dan berusaha untuk menirunya. Selain itu, kita bisa paham, jika Radin Abbas melihat bahwa kondisi orang Jawa seperti orang Yahudi, sedangkan Belanda seperti Babilonia. Setelah dibaptis, Sadrah kembali ke Semarang, bertemu dengan Kiai Kusen dan Kiai Tunggul Wulung. Pada waktu itu, Kiai Tunggul Wulung sudah membangun beberapa desa Kristen di sekeliling Gunung Muria. Di antaranya adalah Desa Banyutowo, Tegalombo, dan Bondo. Ini adalah pola penginjilan ala Kulen yang diteruskan oleh Kiai Tunggul Wulung, yaitu dengan membuka lahan dan membangun masyarakat baru. Kiai Tunggul Wulung sering pergi untuk memberitakan Injil Kristen Jowo, lalu orang-orang yang masuk Kristen diundang untuk tinggal di desa Kristen yang dibangun, belajar kekristenan lebih mendalam, sambil mendapatkan kehidupan yang baru. Menurut saya, pola Kulen ini masih bagus untuk diterapkan sampai hari ini. Mengingat banyak orang yang murtad dari agama seberang, biasanya mendapatkan persekusi dan diusir. Dengan adanya desa-desa Kristen, para murtadin ini mendapatkan tempat yang baru, di dalam lingkungan yang baru. Dengan demikian, dia bisa lebih cepat belajar, tanpa tekanan sosial, dari lingkungan agama sebelumnya. Ini adalah efek psikologi, yang perlu kita pertimbangkan. Orang Indonesia yang jorok, jika pergi ke lingkungan Singapura yang bersih, mendadak akan menjadi orang yang bersih. Sedangkan orang Singapura yang bersih, jika pergi ke lingkungan Indonesia yang jorok, mendadak akan menjadi orang yang jorok. Oleh sebab itu, murtadin yang pindah ke lingkungan Kristen, adalah sesuatu yang sangat bagus. Tetapi membangun desa Kristen itu tidak mudah. Kiai Tunggul Wulung sering berkelana, sehingga yang memimpin desa adalah wakilnya. Di Bondo, yang menjadi wakilnya adalah Kiai Kusen. Masalahnya, tabiat Kiai Kusen tidak bisa menjadi teladan Kristen yang baik. Dia sering lalai, pergi melakukan hal-hal yang tidak baik, dan bahkan dikabarkan menjadi pecandu madat. Oleh karena itu banyak orang yang sudah pindah ke Bondo, akhirnya keluar lagi dari situ. Ketika Sadrah datang, dia mengambil alih tugas Kiai Kusen, dan membenahi kekacauan yang ada di situ. Pada tahun 1869, Kiai Tunggul Wulung kembali ke desa Bondo. Dan sepertinya, dia tidak akan berkeliling lagi, karena sudah berusia 69 tahun. Tidak diketahui apa penyebab sesungguhnya, Kiai Tunggul Wulung berselisih paham dengan Sadrah. Dari sisi Sadrah, katanya karena ternyata Kiai Tunggul Wulung pernah punya 2 istri. Ada kemungkinan, sebenarnya karena Sadrah tidak cocok dengan cucu Kiai Tunggul Wulung, dari istri pertamanya, yang bernama Ratiman. Kita tidak tahu alasan dari sisi Kiai Tunggul Wulung, tetapi akhirnya, Kiai Tunggul Wulung mengusir Sadrah dari desa Bondo. Setelah diusir, Sadrah pergi berjalan kaki, menuju Kediri. Di situ, sudah ada desa Kristen seperti di Mojowarno, dan ada seorang penginjil resmi, bernama Poensen. Setelah dari Kediri, dia pergi ke Purworejo. Di situ dia bertemu dengan suami istri, yang sama-sama keturunan campuran Indo-Belanda. Suaminya bernama Johannes Carolius Philips, dan istrinya bernama Christina Petronella. Mereka biasanya dipanggil Tuan dan Nyonya Philips. Nyonya Philips pernah bertemu dengan beberapa penginjil, termasuk Kiai Tunggul Wulung. Kiai Tunggul Wulung mendorong Nyonya Philips untuk tidak ragu memberitakan Injil kepada orang Jawa. Oleh karena itu, Nyonya Philips mulai aktif memberitakan Injil, sejak tahun 1859. Sampai tahun 1869 ketika Sadrah datang, selama 10 tahun melakukan penginjilan, jemaat Nyonya Philips ada sekitar 29 orang. Total seluruh orang Kristen di Jawa pada saat itu, diperkirakan tidak lebih dari 1.350 orang. Dari 1.350 orang itu, sebagian besarnya adalah jemaat Kiai Tunggul Wulung. Sekitar 1.000 orang. Sedangkan Tuan Philips, adalah pensiunan pengawas perkebunan nila milik Belanda. Walaupun tidak terlalu kaya, Tuan dan Nyonya Philips terbuka, dan sering mendukung pekerjaan para penginjil resmi Belanda, maupun penginjil ilegal pribumi. Mereka menyediakan tempat makanan dan pakaian, bagi para penginjil, maupun para murtadin yang diusir. Sadrah datang memperkenalkan diri kepada mereka, sebagai bekas murid anting.
Tanpa memperkenalkan diri sebagai bekas murid anting pun, sebenarnya Sadrah akan diterima dengan baik oleh pasangan Philips. Tetapi karena dia berkata bahwa dia adalah bekas murid anting, dia mulai mendapatkan perhatian yang lebih. Karena anting bukan orang Belanda sembarangan. Pasangan Philips tidak punya anak, dan mereka melihat bahwa Sadrah cukup istimewa. Dia bisa berbicara dalam 3 bahasa, Melayu, Jawa, dan Arab. Dia bisa membaca dan menulis dalam 4 aksara, Jawa, Arab, Pegon, dan Latin. Dan dia mengerti 3 kepercayaan, Kristen, Islam, dan Kejawen. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pasangan Philips sangat mengistimewakan Sadrah dan menganggapnya sebagai anak. Sadrah sendiri pun sangat menghargai pasangan Philips, melebihi semua orang Belanda yang pernah dia kenal. Entah berapa lama Sadrah tinggal di rumah pasangan Philips, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk memulai memberitakan Injil secara mandiri. Dia pergi dari pasangan Philips, jalan kaki ke Kutoarjo, singgah di rumah orang Belanda lain yang bernama Brouwer. Dia tidak tinggal di situ, tetapi berkeliling di sekitar Kutoarjo, memberitakan Injil dengan gayanya sendiri. Dia tidak mencari orang biasa. Yang dia cari adalah kiai atau guru agama, untuk diajak berdebat atau ngadu ilmu. Supaya bisa bertanding dengan mereka, dia menyandang posisi sebagai kiai atau guru. Dan sejak itu, Sadrah mulai disebut kiai. Orang pertama yang dia kalahkan dan menerima Gusti Yesus, adalah Kiai Ibrahim, yang tinggal di Suah. Setelah itu, Kiai Ibrahim mengajak Kiai Sadrah ke Karangjoso, untuk adu ilmu dengan Kiai Kasan Mentaram. Ternyata Kiai Kasan Mentaram pernah mengenal Kiai Sadrah, ketika belajar di salah satu pesantren di Jawa Timur. Mereka berdebat selama beberapa hari, dan akhirnya Kiai Kasan Mentaram menerima Gusti Yesus, dan menjadi Kristen. Kiai Kasan Mentaram mempunyai seorang istri, bernama Nyai Roro Tompo, tetapi mereka tidak punya anak. Pada tanggal 6 Februari 1871, Kiai Kasan Mentaram dan istrinya dibaptis, dan mereka mendapatkan nama baptis Paulus dan Deborah. Setelah itu, sebagai tanda takluk dan hormat, Deborah diserahkan untuk menjadi istri Kiai Sadrah. Deborah mempunyai ibu seorang janda, bernama Suromenggolo, yang kemudian memberikan Kiai Sadrah rumah dan sawah. Sehingga sejak saat itu, Kiai Sadrah menetap di Karangjoso. Di antara sawah yang digarap oleh Kiai Sadrah, ada yang dikenal warga sebagai sawah janda. Warga di sekitar situ percaya bahwa lelaki yang berani menggarap tanah itu akan mati, dan istrinya menjadi janda. Tetapi Kiai Sadrah tidak memperdulikan kepercayaan itu, dan mulai menggarap tanah itu. Oleh karena itu, warga sekitar pun mulai mengenal Kiai Sadrah sebagai orang yang tidak takut mati, dan tidak takut setan, jin, dan hantu. Selain itu, Kiai Sadrah mulai mendatangi guru-guru agama yang paling terkenal di daerah itu, lalu mengajak mereka untuk adu ilmu. Aturan main yang disepakati sebelum dimulai adu ilmu adalah jika Kiai Sadrah kalah, maka dia akan kembali mualaf masuk Islam. Sedangkan jika lawannya kalah, maka dia akan murtad dan masuk Kristen. Karena Kiai Sadrah paham betul tentang Islam dan bahasa Arab, ditambah dia mengetahui tentang Kristen dan lainnya, dia tidak pernah kalah. Yang menarik adalah, walaupun Kiai Sadrah mampu berbahasa Arab, dia menghindari perdebatan di dalam bahasa Arab. Ketika ada yang mengajak dia berdebat di dalam bahasa Arab, dia menjawab dalam bahasa Arab, "Saya bukan orang Arab, kamu juga bukan orang Arab. Jadi untuk apa kita berdebat di dalam bahasa Arab?" Dari sini kita bisa melihat kecerdasan Kiai Sadrah. Dia menggiring lawannya untuk bertanding di bidang yang lebih dia kuasai daripada lawannya. Ini pun bisa teman-teman lakukan. Teman-teman tidak perlu berdebat di dalam bidang Islamologi ataupun keagamaan jika teman-teman tidak terlalu menguasainya. Teman-teman bisa mengajak lawan masuk ke bidang yang paling teman-teman kuasai. Misalnya, teman-teman jago di bidang olahraga, atau di bidang teknologi, atau di bidang masak. Tunjukkan kemampuan yang benar-benar kamu kuasai, sehingga lawan menaruh hormat kepada kamu. Untuk menggiring Muslim, sebenarnya tidak sulit. Kita tahu bahwa semakin mereka mendalami agama Islam, mereka menjadi semakin gampang tersinggung. Jadi, untuk menggiring mereka bertanding di bidang yang teman-teman kuasai, tinggal singgung harga diri mereka sedikit. Misalnya, dengan mempertanyakan, "Apakah kamu takut untuk adu masak dengan saya?" Kemungkinan besar,
Orang-orang sumbu pendek akan langsung jawab, siapa takut? Jadi, ingat ya. Ajak lawan kamu untuk bertanding di bidang yang lebih kamu kuasai daripada lawan kamu. Dalam waktu singkat, banyak kiai di daerah Bagelen yang ditaklukkan oleh Kiai Sadrah. Dengan ditaklukannya para guru ini, mereka masuk Kristen, dan otomatis para muridnya juga ikut masuk Kristen. Ini yang membuat penginjilan Sadrah bisa jauh lebih cepat daripada penginjil lain. Dari mana Kiai Sadrah mendapatkan ide untuk penginjilan dengan cara seperti ini? Tentunya dari pengalamannya sendiri, berguru kepada Kiai Tunggul Wulung. Kiai Sadrah menjadi Kristen karena bekas gurunya, Kiai Kusen, kalah adu ilmu dari Kiai Tunggul Wulung. Ini adalah rahasia budaya Jawa yang tidak diketahui dan tidak dilakukan oleh para penginjil lainnya. Nah, setelah kita tahu rahasia ini, mungkin teman-teman penginjil zaman ini, terutama para murtadin yang lebih paham agama Islam, bisa mulai membidik penginjilan langsung ke guru-guru agama Islam. Ini jauh lebih efektif, dan mungkin jauh lebih aman, daripada teman-teman melakukan penginjilan kepada para muridnya. Yang pertama, para murid tidak berani mengambil keputusan untuk murtad. Yang kedua, walaupun para murid itu mengambil keputusan untuk murtad, gurunya akan marah, dan menyerang teman-teman. Tetapi kalau para gurunya yang diinjili, mereka bisa mengambil keputusan untuk murtad. Dan jika mereka murtad, tidak ada murid atau orang lain yang akan berani mengganggu atau menyerang teman-teman. Bahkan dengan murtadnya para guru agama Islam, otomatis para murid mereka juga ikutan murtad. Jadi, jika teman-teman mau melakukan penginjilan, bidiklah langsung ke para pemimpinnya. Ajak mereka untuk bertanding di bidang yang paling kamu kuasai. Jika mereka sudah takluk, baru mereka mau mendengar dan menerima Injil yang kamu sampaikan. Nah, kalau Kiai Tunggul Wulung membawa orang-orang yang murtad ke desanya, Kiai Sadrah menggunakan pendekatan yang berbeda. Dia membawa orang-orang yang murtad untuk belajar Kristen ke pasangan Philips di Purworejo, dan kebaktian Minggu ke rumah Brouwer di Kutoarjo. Bagi para murid baru Kiai Sadrah, pergi ke pasangan Philips dan rumah Brouwer adalah sensasi pengalaman yang luar biasa. Selama ini, yang mereka tahu adalah orang-orang Belanda itu para penjajah yang kejam yang harus dilayani. Tetapi pasangan Philips dan Brouwer malah melayani mereka. Dilayani oleh orang-orang Belanda, membuat harga diri mereka meningkat, dan membuat mereka lebih hormat lagi kepada Kiai Sadrah. Mereka melihat Kiai Sadrah sebagai maha guru, gurunya guru mereka, yang tidak takut mati, tidak takut setan, dan mampu membuat orang Belanda melayani mereka. Namun karena tidak lama setelah itu Nyonya Brouwer sakit dan meninggal, Kiai Sadrah mulai mengadakan kebaktian Minggu di rumahnya sendiri, dan kemudian mendirikan gedung gereja dari kayu. Oleh masyarakat sekitar, bangunan itu tidak disebut sebagai gereja, tetapi disebut sebagai masjid. Kemudian Kiai Sadrah mengangkat para kiai yang pernah ditaklukkan untuk membantunya dalam menyebarkan agama. Orang-orang yang mau menjadi Kristen karena para kiai, kemudian dipertemukan dengan Kiai Sadrah untuk memperdalam ilmu agama Kristen. Ketika jumlah jemaat sudah tidak bisa ditangani sendiri lagi, Kiai Sadrah mengangkat dua orang asisten, yang bernama Yohanes dan Markus. Pada saat itu, Kiai Sadrah mulai membuat peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para jemaatnya. Dan dua orang asistennya, Yohanes dan Markus, bertugas untuk memastikan peraturan dari Kiai Sadrah dijalani oleh para jemaatnya. Walaupun Kiai Sadrah sudah punya banyak pengikut, dia tidak melepaskan diri dari orang-orang barat. Dia sering mengundang pasangan Philips untuk berkunjung ke desa-desa yang sudah menjadi Kristen. Dia mempersiapkan perjalanan mereka, sehingga setiap pasangan Philips datang berkunjung, mereka mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sedangkan ketika ada jemaat Kiai Sadrah yang mau dibaptis, segalanya diatur oleh pasangan Philips. Pada tanggal 6 Februari 1871, selain Kiai Kasan Mentaram dan Nyai Roro Tompo, ada 19 orang lain yang dibaptis bersama mereka. Sampai akhir tahun 1871, ada 75 orang yang dibaptis di gereja Protestan, tempat pasangan Philips. Jika kita bandingkan dengan sebelum Sadrah datang, selama 10 tahun, pasangan Philips hanya membaptis 29 orang. Jadi 1 tahun pertama pekerjaan Sadrah,
Hasilnya hampir 3 kali lipat daripada hasil 10 tahun pekerjaan pasangan Phillips sendiri. Pada tanggal 15 Agustus 1872, ada 29 orang dibaptis. Pada tanggal 26 Oktober 1872, ada 188 orang dibaptis. Pada tahun 1872 ini, Kiai Sadrah sudah membentuk 7 jemaat dan 2 gedung masjid gereja. Dan pada tanggal 5 April 1873, ada 310 orang dibaptis. Jadi dalam 3 tahun pertama pekerjaan Sadrah, ada 612 orang yang dibaptis. Untuk pelayanan baptisan, biasanya pasangan Phillips mengundang seorang pendeta dari Purbolinggo, bernama D.S. Art Vermeer. Pada bulan Juli 1873, Vermeer diundang oleh pasangan Phillips untuk membaptis lebih dari 1.000 orang jemaat Kiai Sadrah dalam 17 hari. Jadi dalam 3 tahun, jumlah jemaat Kiai Sadrah sudah melebihi jumlah jemaat Kiai Tunggul Wulung. Namun prestasi yang luar biasa ini tidak selalu dinilai baik oleh semua orang Kristen, terutama di gereja Protestan tempat pasangan Phillips. Banyak orang-orang Belanda yang merasa tidak senang dengan banyaknya orang pribumi yang masuk ke dalam gereja. Mereka merasa tidak senang karena orang-orang pribumi yang pada waktu itu dianggap sebagai kasta terendah, mendadak menjadi sederajat dengan mereka di dalam gereja. Vermeer sendiri adalah pendeta resmi Belanda yang diutus oleh Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereniging atau NGZV dan tiba di Tegal pada tanggal 6 Mei 1859. Walaupun dia tidak bisa dikatakan rasialis terhadap orang pribumi, karena dia yang membaptis orang-orang pribumi, tetapi dia mempunyai pandangan yang lain tentang jemaat Kiai Sadrah. Menurut dia, seluruh jemaat yang dibaptis itu adalah hasil kerja pasangan Phillips, dan Sadrah hanya semacam jongos. Pada tahun 1873, Nyonya Phillips jatuh sakit, sehingga tidak bisa melayani. Ketika Vermeer berhubungan langsung dengan Kiai Sadrah, konflik mulai timbul. Vermeer mulai mengeluarkan tingkah, menyuruh-nyuruh Kiai Sadrah, seperti layaknya seorang jongos. Tetapi Kiai Sadrah tidak mengikuti kemauan Vermeer. Dari situ Vermeer merasa bahwa pribumi ini sudah mulai kurang ajar, berani melawan orang Belanda. Ditambah lagi, akhirnya Vermeer mengetahui bahwa tidak ada satupun jemaat Kiai Sadrah yang menuruti perkataan dia. Semua jemaat Kiai Sadrah tidak mengikuti perintah siapapun, kecuali perintah Kiai Sadrah. Vermeer menemui Kiai Sadrah, dan menggunakan nama Tuan Phillips, untuk menekan Kiai Sadrah. Vermeer tidak menyadari, bahwa tindakannya itu, bukan hanya tidak berhasil, karena Kiai Sadrah memang tidak bergantung pada pasangan Phillips, tetapi juga membuat hubungan Kiai Sadrah dengan Tuan Phillips, menjadi agak retak. Semenjak saat itu, Kiai Sadrah melarang jemaatnya untuk dibaptis oleh Vermeer. Vermeer yang masih tidak paham, malah menjadi lebih kasar lagi. Dia bukan hanya menuduh Kiai Sadrah mencuri domba-domba pasangan Phillips, tetapi juga menuduhnya mendirikan sekte sesat. Perlu diakui, bahwa orang-orang yang masuk Kristen karena Kiai Sadrah, mungkin mempunyai berbagai macam motivasi, berbagai macam pemikiran, dan belum tentu mengerti betul apa itu Kristen. Ada yang menjadi Kristen, supaya bisa dilayani oleh orang Belanda, atau supaya hari Minggu bisa bebas dari kerja paksa, atau alasan lainnya. Di dalam penginjilannya, Kiai Sadrah menjelaskan, bahwa Yesus Kristus adalah Sang Ratu Adil, yang ditunggu-tunggu oleh orang Jawa, untuk membebaskan mereka, dari segala bentuk penjajahan. Tetapi perkataan ini, bisa berubah di masyarakat awam yang paling bawah. Ada orang-orang, yang menangkap pesan itu sebagai berikut. Kiai Sadrah adalah titisan Yesus Kristus, dan Kiai Sadrah akan menjadi Ratu Adil, yang akan membebaskan orang Jawa dari penjajahan Belanda. Perkataan ini terdengar oleh Vermeer, dan dia menuduh, Kiai Sadrah lah yang mengajarkannya demikian. Oleh karena itu, hubungan Kiai Sadrah dengan orang Belanda, menjadi terputus sejak tahun 1874, sampai 1876. Tidak ada pencatatan pembaptisan pada waktu itu. Tetapi bukan berarti Kiai Sadrah berhenti memberitakan Injil di masyarakat Jawa. Ada informasi yang menyatakan bahwa pada tahun 1974, Kiai Sadrah mendirikan gereja di Jembangan, dan pengikutnya sudah mencapai 2.500 orang.
Pada bulan Mei 1876, Nyonya Philips meninggal dunia, dan Tuan Philips pindah ke Banyumas. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pada saat itu, Kiai Sadrah sudah tidak punya orang Belanda, yang mendukung pekerjaan dia. Setelah kematian Nyonya Philips, Kiai Sadrah mengambil nama baru Suropranoto, yang berarti, yang berani memimpin. Dengan nama Kiai Sadrah Suropranoto, dia ingin mempertegas statusnya, sebagai orang yang berkuasa, sekelas atau lebih tinggi dari priai. Setiap Selasa Kliwon, dia mengumpulkan para kiai pemimpin jemaat untuk rapat di Karangjoso. Sebagai pemimpin, Kiai Sadrah menggunakan 3 cara untuk mengendalikan seluruh jemaatnya. Yang pertama adalah datang sendiri, yang kedua adalah mengutus asistennya, Yohanes dan Markus, dan yang ketiga adalah menggunakan surat resmi. Penggunaan surat resmi ini dikecam oleh Belanda, karena itu adalah cara Belanda. Pemerintah Belanda mulai merasa terancam, atau setidaknya, melihat Kiai Sadrah, seperti mau mendirikan negara sendiri. Pada tahun 1877, Vermeer mengundurkan diri dari kependetaan dan pulang ke Belanda. Pada saat itu, Residen Bagelan dipimpin oleh orang Belanda yang bernama Willem Lichtvoet. Dia tidak suka dengan Kiai Sadrah, dan berniat untuk menyingkirkan dia, karena Kiai Sadrah dinilai bisa menjadi ancaman. Oleh karena itu, Lichtvoet melakukan 2 hal. Yang pertama adalah mendatangkan kembali seorang pendeta, bernama Troostenburg de Bruijin, ke gereja Protestan. Yang kedua, meminta NGZV, untuk mengutus seorang penginjil ke Bagelan, untuk membina orang-orang Kristen Jawa. NGZV menanggapinya, dengan mengutus seseorang, yang bernama Bieger. Kedua orang ini berusaha mendekatkan diri kepada Kiai Sadrah, tetapi mereka tidak berhasil. Masalahnya bukan karena doktrin keagamaan, tetapi karena Kiai Sadrah menyadari bahwa mereka berusaha untuk merebut jemaat dan menyingkirkan dia. Orang-orang Belanda ini mempunyai pemikiran yang sama dengan Vermeer. Kiai Sadrah adalah kultus sesat yang mencuri domba-domba Nyonya Philips. Kemudian Bieger menulis 9 tuduhan untuk menyingkirkan Kiai Sadrah. Tuduhan-tuduhan itu adalah menggunakan gelar Raden Mas Ngabehi dan nama Suropranoto. Dipanggil Bopo, Guru, Imam, dan Gusti. Dicium tangan dan kakinya. Menggunakan payung kebesaran warna putih, ketika ada acara tertentu. Mempunyai dayang-dayang. Ketika bepergian, dikawal oleh para abdi yang membawa senjata perak. Menjual keris yang diberkahi. Memperlihatkan tanda di kaki dan tangan, setelah menghilang selama 3 hari. Dan menyatakan diri sebagai Kristus. Bieger meminta kepada para penguasa Belanda, para penguasa pribumi, pendeta Troostenburg de Bruijin, dan lainnya, untuk membantunya menyingkirkan Kiai Sadrah. Pendeta de Bruijin meminta pemerintah mengadakan angket, dan angket tersebut diadakan. Namun ternyata, angket tersebut malah membuktikan bahwa Kiai Sadrah tidak bersalah. Berita ini dengan cepat tersebar, dan Kiai Sadrah semakin dianggap sakti. Karena pemerintah Belanda menjadi mengakui bahwa Kiai Sadrah tidak bersalah. Oleh karena itu, Kiai Sadrah bahkan mendapatkan status yang lebih tinggi lagi. Dan bagi sebagian orang Jawa yang tidak paham, hal ini malah dianggap sebagai pengakuan pemerintah Belanda atas kepemimpinan Kiai Sadrah. Pada tahun 1878, Vermeer kembali ke Purworejo, dan datang penginjil baru bernama Heiting. Vermeer tidak kembali menjadi pendeta, tetapi menjadi penginjil lepasan yang tidak dibayar oleh pemerintah. Sedangkan Heiting datang untuk menjadi pendeta di gereja Protestan, menggantikan Troostenburg de Bruijin. Seperti para pendahulunya, Heiting juga melihat bahwa jemaat Kiai Sadrah adalah domba-domba Nyonya Philips. Dan karena Nyonya Philips adalah orang gereja Protestan, maka jemaat Kiai Sadrah harus dimasukkan menjadi jemaat gereja Protestan. Jadi pada saat itu, ada beberapa penginjil arus utama, yang fokusnya bukan memberitakan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar, tetapi fokus berusaha mencaplok hasil kerja Kiai Sadrah. Para pengikut Kiai Sadrah mengetahui hal ini, dan bagi mereka, ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Ada banyak orang Belanda yang iri hati kepada guru mereka, yang merupakan seorang Jawa pribumi, dan berusaha menjatuhkannya, tetapi tidak bisa. Pada tahun 1820, pemerintah Belanda membuat peraturan wajib vaksinasi bagi pribumi. Tetapi pelaksanaannya berjalan lambat.
Pada bulan Februari 1882, terjadi wabah cacar, dan pemerintah mengadakan pencacaran massal di Bagelen. Ternyata, orang-orang Kristen Jawa menolak untuk dicacar. Dan ketika mereka ditanya alasannya, mereka menjawab, karena dilarang oleh guru mereka. Guru mereka adalah Kiai Sadrah. Pada tanggal 2 Maret 1882, Kiai Sadrah langsung diangkut ke kantor polisi Kutoarjo, lalu dipenjarakan. Residen Lichtvoet mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Kiai Sadrah dan memberikan kesempatan bagi Bieger untuk merebut jemaatnya. Heiting yang tahu hal tersebut merasa keberatan. Dia langsung menulis surat peringatan kepada Residen Lichtvoet bahwa dia tidak punya wewenang untuk melakukan hal itu. Heiting mengklaim bahwa jemaat Sadrah itu bukan hasil penginjilan NGZV, tetapi hasil penginjilan Nyonya Philips dari gereja Protestan. Akhirnya mereka kompromi dengan status Bieger menjabat sebagai pemimpin jemaat sementara. Pada tanggal 15 Maret 1882, para sesepuh jemaat Kiai Sadrah dikumpulkan di Karangjoso. Lalu Residen Lichtvoet mengumumkan kepada mereka bahwa Sadrah bukan lagi guru mereka. Sadrah sudah dilarang untuk mengajarkan agama Kristen dan diasingkan. Mulai saat itu Bieger diangkat untuk menggantikan Sadrah, dan mereka semua harus patuh kepada Bieger. Jika ada dari antara mereka yang berani membangkang, maka mereka akan dipenjara juga. Setelah pengumuman itu, Residen Lichtvoet pergi, dan Bieger mulai khotbah. Beberapa hari kemudian, para murid Kiai Sadrah mulai datang ke Purworejo untuk membesuk dia. Tetapi hanya 2 orang yang akhirnya diizinkan bertemu untuk mengantarkan makanan. Mereka bernama Yeremia dan Kasam Munadi. Pada tanggal 24 Maret, diadakan pertemuan lagi di Purworejo. Kali ini Kiai Sadrah juga dihadirkan dari penjara, dan ada jaksa. Pada saat itu, Kiai Sadrah dipaksa untuk menandatangani surat, yang isinya adalah permohonan ampun, mengakui kesalahan, dan berterima kasih kepada Residen, atas keringanan hukuman. Setelah itu ada pernyataan, bahwa dia akan bekerja sama dengan Bieger secara rukun, dan tidak akan pernah menentangnya. Di depan para pengikutnya, Kiai Sadrah bersumpah di atas kitab suci, dan menandatangani surat itu. Setelah itu Kiai Sadrah dibebaskan, dan diberi waktu 14 hari, untuk pindah ke Purworejo, dengan status tahanan kota. Pada tanggal 27 Maret, Residen Lichtvoet yang mengira bahwa semuanya sudah selesai, mengirim laporan tentang semua yang terjadi, kepada Gubernur Jenderal Frederik Jacob. Kiai Sadrah tidak mendapatkan perintah, harus tinggal di mana di Purworejo, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk numpang di rumah Bieger. Pada tanggal 7 April, Kiai Sadrah beserta istrinya, Deborah, dan mertuanya, Suromenggolo, datang ke rumah Bieger, dan diberikan pavilion kecil 2 kamar, di belakang rumah utama. Bagi sebagian orang, apa yang terjadi pada Kiai Sadrah, adalah kekalahan telak yang memalukan. Tetapi peristiwa ini, memperlihatkan bagaimana kualitas Kiai Sadrah, sebagai seorang Kristen. Dia sama sekali tidak melawan, ataupun mengeluh, ketika semuanya dirampas dari dia. Dia malahan benar-benar bekerja sama dengan Bieger, menyuruh jemaatnya untuk taat kepada Bieger, dan menyuruh asistennya untuk menolong Bieger. 3 hari setelah itu, Bieger mulai membaptis 171 orang jemaat Kiai Sadrah. Kemanapun Bieger pergi, dia disambut dengan baik, oleh jemaat Kiai Sadrah. Dalam waktu 4 bulan, Bieger membaptis 1.600 orang. Ketika laporan Residen Lichtvoet sampai ke Gubernur Jenderal, ternyata hal itu diketahui oleh Raad van Indi, atau Dewan Hindia. Pada tanggal 9 Juni 1882, diadakan sidang tertutup, yang khusus untuk membahas hal ini. Di dalam sidang itu, diputuskan bahwa Residen Lichtvoet telah melanggar aturan, dengan memutuskan penahanan rumah, kepada Sadrah Suropranoto. Menurut Regeringsreglement ayat 47, hanya Gubernur Jenderal, dengan persetujuan Dewan Hindia, yang dapat memutuskan penahanan rumah. Oleh karena itu, Residen Lichtvoet dihukum, dengan dicopot dari jabatannya, dan Sadrah dibebaskan. Mengenai penentangan Sadrah terhadap pencacaran, diputuskan bahwa Sadrah cukup diberikan peringatan saja. Pada tanggal 10 Juni, Dewan mengirim telegram ke Purworejo, agar Sadrah segera dibebaskan. Namun Sadrah baru diberitahu dan dibebaskan, pada tanggal 7 Juli.
Peristiwa ini sangat menggemparkan di kalangan orang pribumi dan orang bule. Seorang pejabat tinggi pemerintah Belanda dipecat karena seorang pribumi. Bagi Kiai Sadrah, hal ini bukan hanya sekedar kemenangan atas orang Belanda, tetapi juga berarti mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat Hindia Belanda. Bagi para pengikutnya, Kiai Sadrah dianggap menjadi lebih sakti lagi. Kebal hukum. Pada bulan Juli, Bieger masih membaptis 1.006 orang. Tetapi pada bulan Agustus, tidak ada satupun orang yang mau dibaptis oleh Bieger. Kita bisa menduga bahwa Kiai Sadrah kembali melarang jemaatnya untuk dibaptis oleh Bieger. Bieger frustasi dan akhirnya mengundurkan diri pada bulan Oktober. Dia meminta kepada pimpinan NGZV agar dipulangkan ke Belanda. Bahkan ketika Kiai Sadrah datang ke rumah Bieger setelah dibebaskan, Bieger menolak untuk bertemu dengan dia. Peristiwa ini tidak membuat Kiai Sadrah takabur. Dia malah menjadi sangat sadar bahwa dia membutuhkan mitra orang Eropa. Salah satunya adalah karena dia mendapatkan laporan bahwa jemaatnya dipersekusi oleh umat Islam. Tanggal 29 September 1882, ibadah minggu di gereja Jambangan dilarang, kemudian gereja itu dibakar. Tanggal 24 Oktober gereja itu dibangun kembali, tetapi dibakar lagi. Pada tahun 1883, gereja di Banyumas dibakar. Tanggal 21 Februari 1883, gereja di Kedung Tawon dibakar. Masih ada banyak laporan gereja jemaat Kiai Sadrah dibakar, yang tidak saya bacakan di video ini. Jadi, Kiai Sadrah tahu bahwa dia butuh orang Eropa. Tetapi dia tidak mau orang Eropa yang berusaha untuk merebut jemaatnya dan menyingkirkan dia. Ketika tinggal di rumah Bieger, Sadrah sempat berkenalan dengan seorang penginjil NGZV lain, bernama Jacob Wilhelm, yang baru datang pada tahun 1881. Wilhelm membuka sebuah sekolah kecil, dan mengajar beberapa murid di situ. Kiai Sadrah tertarik dengan dia, karena dia berbeda dari penginjil lain, yang memandang rendah, dan menganggap Kiai Sadrah mencuri jemaat pasangan Philips. Setelah bebas, Kiai Sadrah mengundang dia untuk datang ke Karangjoso. Di situ Wilhelm disambut dengan meriah, dan Kiai Sadrah beberapa kali menyatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan penginjil resmi. Kemudian Kiai Sadrah memberikan anak angkatnya, yang bernama Yotham, untuk menjadi murid Wilhelm. Pada tanggal 22 Maret 1883, Kiai Sadrah membuat surat pengangkatan Wilhelm, sebagai penginjil bagi jemaatnya. Pada tanggal 17 April 1883, Wilhelm mengirim surat kepada pemerintah Belanda, dengan referensi surat pengangkatan itu, supaya diresmikan dan diakui. Haitink masih belum menyerah. Dia mengumpulkan orang-orang Kristen Jawa, untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 4 Mei 1883. Orang-orang Kristen Jawa berdatangan dari berbagai daerah, kecuali dari daerah Karangkobar. Dari Karangkobar, hanya datang satu orang, yang bernama Panus, dengan sebuah surat. Surat itu ditujukan kepada para pemimpin Kristen Jawa, yang hadir di situ. Isinya adalah pemberitahuan, bahwa jemaat Kristen Jawa, tidak wajib hadir pada pertemuan itu. Di dalam surat itu disebutkan nama Imam Sadrah, dan Pandito Mardiko Wilhelm. Setelah surat itu dibacakan, orang-orang yang hadir di situ, langsung pulang. Hingga tinggal Panus sendirian. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi, Panus menjawab, dengan mengutip Yohanes 10, ayat 4-5. Domba-domba mengenal dan mengikuti suara gembalanya, dan tidak akan mengikuti suara orang asing. Pada tanggal 10 April 1884, pemerintah mengesahkan pengangkatan Wilhelm. Setelah itu, tidak ada lagi upaya Haitink dan gereja Protestan untuk mengambil jemaat Sadrah. Selain itu, persekusi dari umat Islam terhenti. Jadi, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, adanya persekusi dari Islam terjadi karena tidak ada perlindungan terhadap gereja. Pada tanggal 3 Maret 1892, Jacob Wilhelm meninggal. Tetapi saya tidak menemukan berapa banyak orang yang dibaptis, selama Wilhelm bekerja sama dengan Sadrah. Ada kemungkinan, Kiai Sadrah melanjutkan kebijakan, bahwa jemaatnya tidak dibaptis. Pada tahun 1899, Kiai Sadrah mendengar, bahwa Anting membentuk jemaat gerakan gereja baru, yang disebut Gereja Katolik Kerasulan.
Walaupun namanya adalah Gereja Katolik Kerasulan, gereja ini bukan bagian dari Gereja Katolik Roma. Gereja ini didirikan oleh pendeta Edward Irving dari Skotlandia, sekitar tahun 1831, yang kemudian menyebar ke Inggris dan Belanda. Mengetahui hal itu, Kiai Sadrah langsung membawa Markus dan Yotham ke Batavia, bertemu dengan Anting. Di situ, Kiai Sadrah ditahbiskan menjadi Rasul Jawa, Gereja Katolik Kerasulan. Dengan demikian, Kiai Sadrah mempunyai legitimasi untuk melakukan sakramen sendiri. Tanggal 30 April 1899, Kiai Sadrah mulai memimpin Ekaristi. Pada tanggal 14 November 1924, Kiai Radin Aba Sadrah Suropranoto meninggal. Dan sekarang ini, salah satu pecahan Gereja Kerasulan Sadrah, berubah nama menjadi Gereja Kristen Kerasulan Indonesia. Nah, sebenarnya masih banyak cerita sejarah tentang Kiai Sadrah, yang menarik, tetapi tidak saya ceritakan. Karena kalau diceritakan semuanya, video ini akan terlalu panjang. Kita tidak tahu berapa tepatnya, jumlah orang yang dimurtadkan oleh Kiai Sadrah. Karena tidak ada pencatatan jumlah orang yang dibaptis, setelah Bieger. Ada yang memperkirakan, jumlahnya sekitar 10.000. Ada yang memperkirakan, jumlahnya sekitar 20.000. Berapapun juga jumlahnya, Kiai Sadrah adalah seorang tokoh sejarah Indonesia yang fenomenal. Jika Kiai Sadrah, yang bukan anak siapa-siapa, tidak punya ketampanan maupun kegagahan, bisa mencatat prestasi yang luar biasa, tentunya kita juga bisa, kalau kita bekerja dan berusaha, dengan sebaik mungkin. Oke, sekian video kali ini, Gusti Yesus memberkati kita semua.